Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Irfan. Hari ini kita akan membahas materi momentum dan impuls. Kita langsung aja ya. Oke, yang pertama akan kita bahas di bab ini adalah momentumnya itu sendiri. Nah, adik-adik pernah dengar kata momentum? Oke, di fisika yang dinamakan momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Nah, jadi di sini adik-adik harus bayangkan dulu ada suatu benda yang sedang bergerak ya. Kira-kira kalau kita ingin menghentikan gerak benda tersebut, dipengaruhi oleh apa saja sih? Yang pertama tentu saja massa bendanya ya. Jadi, kalau massanya semakin besar, maka benda itu akan lebih susah untuk dihentikan. Kemudian, kecepatan gerak benda, tentu saja kalau kecepatannya lebih besar, dia juga akan lebih susah dihentikan. Artinya, massa dan kecepatan ini sebanding dengan momentum. Sehingga bisa kita tuliskan dalam persamaan matematis bahwa P itu sama dengan M kali V ya. P itu adalah momentum bendanya itu sendiri, M-nya itu adalah massa benda, V itu adalah kecepatan bendanya. Massa benda satuannya kilogram, kecepatan benda satuannya meter sekon pangkat min 1, sehingga momentum benda itu satuannya adalah kilogram meter sekon pangkat min 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dinamakan dengan impuls. Impuls itu definisinya adalah gaya sesaat. Kalau sesaat berarti di sini variabel yang digunakan adalah besaran waktu ya. Jadi bisa juga kita definisikan impuls itu sebagai gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Jadi bisa kita tuliskan dalam persamaan matematis bahwa I itu sama dengan F kali delta T ya. I-nya itu sendiri adalah impuls, F-nya adalah gaya, satuannya Newton, delta T itu selang waktu, satuannya sekon. Jadi untuk impulsnya itu sendiri satuannya Newton sekon. Oke, kenapa sih kita harus membahas momentum dan impuls itu dalam satu bab yang sama? Nah, di sini kita akan mempelajari juga hubungan momentum dan impuls. Gimana sih hubungannya? Nah, jadi nilai impuls itu ternyata sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh suatu benda. Kalau kita tuliskan, I itu sama dengan delta P. Ingat, I itu F kali delta T dan P-nya itu M kali V. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, di sini ada delta P. Delta P itu perubahan momentum, ada delta. Nah, maka kita lihat apakah M atau V yang mengalami perubahan. Jelas kalau massa tidak akan berubah ya. Nah, berarti di sini yang berubah itu adalah kecepatan. Kalau kita uraikan persamaannya, berarti F kali delta T sama dengan M dikali V aksen dikurangi V. Adik-adik perhatikan di sini, kalau ada tanda aksen berarti itu yang dimaksud adalah untuk keadaan akhir ya. Kalau di sini kita tuliskan V aksen berarti kecepatan akhir. Kalau yang V saja berarti itu kecepatan mula-mula. Seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan lanjut, kita akan bahas apa sih yang dinamakan dengan tumbukan. Nah, tumbukan itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita sering dengarnya dengan kata tabrakan. Dalam fisika kita gunakan kata tumbukan. Untuk tumbukan itu sendiri ternyata terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada tumbukan lenting sempurna. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Yang ketiga ada tumbukan tidak lenting. Lenting itu apa sih? Nah, lenting itu adalah memantul. Berarti di sini tumbukannya itu ada yang memantul sempurna, memantul sebagian, atau tidak memantul sama sekali. Adik-adik kita akan bahas ketiga jenis tumbukan ini lebih terperinci. Nah, tapi sebelumnya kita akan bahas beberapa konsep dulu ya. Di sini kakak akan jelaskan juga apa itu hukum kekekalan momentum. Nah, yang namanya kekal berarti itu akan selalu tetap atau konstan ya. Apanya? Jelas momentumnya. Berarti kita bisa tuliskan sigma P sama dengan sigma P aksen. Ingat kalau ada aksen berarti itu kondisi akhir. Nah, awal dan akhir di sini adalah kondisi sebelum dan setelah tumbukan. Kalau tumbukan jelas ada dua buah benda ya. Jadi, kalau kita tuliskan lebih terurai lagi, ini P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Atau momentum benda 1 dan momentum benda 2 sebelum tumbukan jika dijumlahkan harus sama jumlahnya dengan momentum benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Uraikan lagi persamaannya, kita dapatkan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Seperti itu. Gampang ya? Selanjutnya kita akan bahas
apa itu yang dinamakan dengan koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi itu adalah koefisien yang menunjukkan tingkat elastisitas dari suatu tumbukan. Nah, jadi koefisien ini bergantung pada setiap benda yang bertumbukan itu sendiri ya. Gimana cara mencarinya? Kita bisa gunakan persamaan E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. E itu adalah koefisien restitusinya itu sendiri ya. Dan V2 aksen dan V1 aksen itu adalah kecepatan benda setelah tumbukan. Kalau V2 dan V1 itu kecepatan benda sebelum tumbukan. Seperti itu. Nah, adik-adik, kita akan mulai lanjut masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis tumbukannya ya. Yang pertama di sini ada tumbukan lenting sempurna. Untuk tumbukan lenting sempurna kita lihat dulu animasi berikut. Di sini ada bola 1 dan bola 2, yang merah dengan yang biru ini kita atur. Di sini masanya kita gunakan sama, misalkan 5 dengan 5. Nah, untuk kecepatannya bola 1 kita gunakan 20, yang bola 2-nya kita gunakan min 20 ya. Nah, jadi kenapa harus negatif? Karena dia arahnya ke kiri. Nah, kita coba apa yang akan terjadi. Perhatikan gerakannya, maka dia akan memantul dan kecepatan setelah tumbukannya bisa diamati di sini yaitu min 20 dan 20. Kemudian kalau misalkan kita ganti kecepatan, misalkan bola 1 kecepatannya masih 20 seperti tadi, kalau bola 2 kecepatannya min 10. Kita atur di sini ya. Di sini min 10. Oke. Nah, berarti kita coba lihat apa yang akan terjadi, maka dia akan memantul dan kecepatannya bola 1 menjadi min 10, bola 2-nya menjadi 20. Seperti itu. Nah, seperti apa sih tumbukan lenting sempurna ini? Nah, di sini berlaku hukum kekekalan momentum ya. Yang mana? Yang barusan sudah kita bahas ya. M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Selain itu, ada juga hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kenapa sih tumbukan lenting sempurna ini bisa terjadi? Jadi, pantulan yang sempurna itu terjadi karena energi kinetik yang dimiliki oleh benda tidak ada yang berubah menjadi energi yang lain seperti bunyi, panas, atau yang lainnya. Sehingga energi kinetiknya tetap dalam jumlah yang sama sebelum maupun sesudah tumbukan. Ini persamaannya. Nah, kemudian selanjutnya ada koefisien restitusi atau elastisitasnya. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya itu adalah 1, seperti itu. Kita lanjut ya. Untuk jenis tumbukan yang kedua, di sini kita akan bahas mengenai tumbukan lenting sebagian atau pantulannya sebagian, tidak seperti yang dimiliki pada kondisi mula-mula, seperti itu ya. Nah, seperti apa sih? Di sini masih berlaku hukum kekekalan momentum ya. Persamaannya adalah yang tadi yang sudah kita bahas, namun untuk energi kinetik dia berubah sebagian menjadi energi yang lain sehingga pantulannya pun menjadi sebagian dari kondisi mula-mula. Kemudian untuk koefisien restitusinya atau koefisien elastisitasnya, dia itu ada di antara angka 0 dan 1. Misalkan 0,5, 0,7 atau yang lainnya. Nah, di sini contoh dari tumbukan lenting sebagian itu adalah bola kalau misalkan memantul ya adik-adik. Baik, kita perhatikan ya. Di sini ada bola dari ketinggian H1 kemudian dijatuhkan dengan kecepatan V1 atau mungkin bisa juga dari dijatuhkan ya, berarti kecepatan mula-mulanya 0 misalkan seperti itu. Nah, di sini bola itu akan menghasilkan pantulan, tetapi ketinggian pantulannya itu tidak akan setinggi dengan H1, tapi dia memiliki H2 yang lebih rendah daripada H1 atau ketinggian semulanya. Nah, koefisien restitusi bisa dilihat dari tinggi pantulan itu. Jadi, koefisien restitusi atau E-nya bisa kamu cari dengan akar H aksen dibagi H. H aksen itu berarti H akhir atau tinggi pantulan, kalau H saja berarti itu tinggi mula. Kalau adik-adik ingin mencari kecepatan setelah pantulan, bisa adik-adik cari dengan akar 2GH, dengan H-nya itu adalah tinggi mula, seperti itu. Nah, lanjut. Sekarang kita akan bahas tumbukan tidak lenting ya atau tidak memantul. Nah, di sini kita lihat lagi animasinya. Masih kita gunakan bola yang masanya sama misalkan. Nah, kemudian di sini kecepatan bola satunya
10 dan kecepatan bola 2-nya 0. Kita lihat apa yang terjadi ya. Oke. Nah, pada saat dia setelah tumbukan, maka mereka akan bergerak bersamaan dengan kecepatan yang berbeda, kecepatan yang baru ya, atau V final di sininya yaitu 5 meter per sekon misalkan. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya kedua bola itu kecepatannya berbeda, misalkan di sini kita setting saja min 5 gitu ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini mereka tetap bergerak bersamaan, tidak ada pantulan, tetapi dengan kecepatan yang berbeda yaitu 2,5. Oke, bagaimana sih yang terjadi pada tumbukan tidak lenting? Kita lihat. Yang pertama masih berlaku hukum kekekalan momentum, yang mana nah, di sini kita ubah M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 karena ini bergabung ya mereka berdua. Jadi kita jumlahkan saja dikalikan dengan V aksen. Ini bukan V2 aksen ya, tetapi V aksen. Maksudnya adalah kecepatan dari kedua benda ini karena kedua benda ini bergerak bersamaan. Kemudian untuk energi kinetiknya ini juga berubah sebagian. Kemudian untuk koefisien restitusinya tumbukan tidak lenting itu sebesar 0 ya, E-nya sama dengan 0 seperti itu. Oke, adik-adik, seperti itu pembahasan mengenai tumbukan. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah dari soal berikut ya. Kita akan baca soalnya bersama-sama sambil kita akan menuliskan data soal yang diketahuinya. Oke, bola satu dan bola 2 dengan massa sama bergerak saling mendekat dengan laju masing-masing 1 meter per sekon ke kanan dan 2 meter per sekon ke kiri. Oke, di sini M1 sama dengan M2 sama dengan M ya. Kemudian V1-nya sama dengan 1 meter per sekon. Di sini kita gunakan positif karena ke kanan. V2-nya min 2 meter per sekon karena dia ke kiri. Dan dia katanya bertumbukan lenting sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan bola 1 setelah tumbukan atau V1 aksen. Baik, perhatikan adik-adik. Di sini apa sih yang harus pertama kita lakukan? Step 1 adalah hukum kekekalan momentum ya. Yang mana? Yang ini yang sudah kita bahas barusan. Kita langsung habisi saja atau kita bagi semua karena M1 M2-nya sama. Nah, langsung masukkan angkanya V11, V2-nya min 2, kemudian V1 aksen tambah V2 aksen. Dan kita dapatkan V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan min 1. Kita simpan ini persamaan pertama. Yang kedua, persamaan koefisien restitusi. Nah, kita langsung masukkan saja angkanya. Berarti kita dapatkan persamaan yang kedua yaitu min V1 aksen tambah V2 aksen sama dengan 3 ya. Kemudian step yang ketiga kita eliminasi dan substitusi. Kita ambil persamaan 1, persamaan 2, maka kita harus menguranginya karena kita harus menghilangkan V2 aksen. Selanjutnya kita dapatkan nilai 2 V1 aksen sama dengan min 4. Berarti kita dapatkan V1 aksennya itu min 2. Berarti maksudnya apa? Berarti benda itu akan bergerak 2 meter per sekon ke arah kiri karena dia tandanya negatif. Seperti itu. Baik adik-adik, mungkin cukup sekian ya pembahasan kita mengenai momentum dan impuls. Sampai jumpa lagi di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.